Keracunan hingga penggelapan dana MBG muncul ke publik. Lalu apa yang perlu dievaluasi? Kami membahas hal ini demi pelaksanaan MBG yang lebih baik. Demi anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup. Kita akan ulas bersama di pagi hari ini melalui sambungan daring. Sudah ada kuasa hukum Mitra Dapur MBG Kalibata. Sudah ada Mas Dana Harley. Selamat pagi Mas Dana. Selamat pagi Mbak Isi. Kemudian juga ada anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS, sudah ada Bu Kurniasih Mufidayati. Assalamualaikum Bu Kurniasih. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat. Ya, kemudian di studio kita ada Direktur Kebijakan Publik Selio, sudah ada Mas Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi Mbak. Ya, tentu yang perlu digarisbawahi soal adanya dugaan penyelewengan dana, kemudian dugaan keracunan akibat usai menyantap MBG ini harus menjadi evaluasi bersama agar program yang punya niat baik ini terus berjalan baik dan juga lancar, begitu ya Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu. Tapi saya bertanya dulu kepada Mas Dana. Mas Dana, sejauh ini apakah sudah ada pembayaran yang sudah beres atau 0 rupiah? Berapa rupiah yang kemudian sudah atau belum dibayarkan sampai saat ini? Sampaikan sampai saat ini dapur SPPG Kalibata masih berjalan, namun berjalan dengan dana pribadi. Jadi dari Kamis kemarin sampai hari ini itu masih berjalan dengan dana pribadi. Kerugian yang kita tafsir dari perjanjian kita dengan yayasan per minggu kemarin itu sampai Rp975.375.000. Nah sampai saat ini pun itu belum dibayarkan sama sekali. Jadi pembayaran 2 tahap kita sudah lakukan, 65.000 porsi kita sudah masak itu belum dibayar. Dana bantuan dari BGN yang sudah diberikan juga itu belum diberikan kepada mitra dapur. Jadi sampai hari ini kita masih memasak menggunakan uang pribadi demi melanjutkan program Bapak Prabowo Subianto. Oke, jadi faktanya sampai saat ini memang walaupun dapur dari di Kalibata ini sudah beroperasi, tapi kemudian dananya ini dari dana pribadi ya? Betul. Belum ada komunikasi juga dari pihak Anda, berarti klien Anda ini pihak ketiga? Ya, jadi kalau bisa saya sampaikan, yayasan ini dia itu sudah ada perjanjian pembagian hasil dengan 2 oknum. 2 oknum ini dia baru bikin perjanjian lagi dengan klien saya. Jadi udah ada sukon lagi. Perjanjiannya seperti apa awalnya, Mas Dana? Jadi awal yang kita ketahui kalau dari klien saya itu kita diminta untuk membantu program MBG dengan iming-iming porsi 15.000. Nah kemudian berjalan waktu ternyata tidak sesuai, ada yang 13.000, ada yang 15.000. Nah yang kami garis bawahi, ini pada bulan Desember pihak yayasan sudah mengetahui ada perbedaan harga, tapi tidak diberitahu kepada klien kami dan tetap dilanjutkan untuk 15.000. Dan ironisnya 15.000 itu dipotong 2.500, yang 13.000 pun dipotong 2.500. Jadi bayangkan klien saya ini 10.500 harus menyiapkan tempat, beli bahan baku, masak dan mengirim makan bergizi gratis tersebut. Karena ada pemotongan 2.500 itu ya? Betul. Oke, sampai saat ini kan terakhir update-nya kalau tidak salah, mohon dikoreksi, sempat ada pemeriksaan saksi oleh polisi soal dugaan penggelapan dana MBG dari klien Anda. Apa yang Anda ketahui soal pemeriksaan saksi ini? Ya, jadi sejauh ini dari hari Jumat kemarin sampai dengan hari Selasa itu sudah diperiksa 5 saksi. Hari ini ada saksi tambahan juga 1 saksi, jadi total sudah 6 saksi. Pada intinya saksi-saksi tersebut menjelaskan mengenai berjalannya program makan bergizi gratis ini, yang pertama. Yang kedua mengenai perjanjian, dan yang ketiga operasional di dapur seperti apa. Karena kan kalau misalnya pihak yayasan bilang ada perbedaan harga pun 13.000 dan 15.000, pada prakteknya gramasi semua sama, gak ada yang dibedakan. Kalau misalnya memang ada perbedaan, seharusnya pada saat kita gramasi itu ada perbedaan. Nah itulah yang sekarang menjadi perdebatan dengan pihak kepolisian, dalam artian kita sedang mencari titik temu penipuan dan penggelapan. Oke, tapi kalau dari klien Anda gitu ya dan juga pihak kedua, karena ada klien Anda pihak ketiga begitu ya, sebenarnya apa yang menjadi hambatannya? Begitu kalau tadi kita lihat Kepala BGN sudah mengatakan
kemarin sejak awal memang sistemnya reimburse, kemudian dirubah sekarang uang muka begitu. Jadi hambatannya kalau dari klien Anda pengakuannya seperti apa sampai Rp0 belum dibayar sama sekali? Jadi begini, kalau yang pertama itu dasar dari mereka tidak memberikan pertama karena klien saya dibilang dia punya utang. Jadi klien saya pertama saat perjanjian diminta beli on-prem 12.000 pieces, kita sudah bayar 200 juta, kemudian sisanya akan kita bayar saat program ini berjalan. Namun kenyataannya ada uang reimburse dari bagian masuk langsung diklaim sama mereka. Nah, kemudian yang kedua, mereka mendalilkan bahwa kita ini tidak menyerahkan kwitansi. Padahal pada saat di bagian itu sudah dicek langsung, kita sudah menyerahkan dan uang itu pun sudah cair sebenarnya. Nah, ini sekarang yang menjadi pertanyaan, apalagi dasar mereka untuk tidak membayarkan kita. Saya juga kurang paham. Terakhir saya sudah layangkan somasi terakhir untuk gugatan dan juga sampai saat ini belum dapat balasan. Oke, berarti sudah upaya somasi juga sudah dilayangkan begitu. Sekarang juga berarti ini masuk ke ranah perdata ya, Mas Dana? Betul, ini sudah masuk ranah perdata untuk terkait ganti ruginya. Tapi untuk proses pidana, penipuannya itu kita akan tetap jalankan. Karena pandangan saya ini unsur penipuannya sudah terpenuhi, polisi juga sudah mulai yakin, tinggal nanti kita tunggu minggu depan terlapor dipanggil, hasilnya seperti apa kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Namun perlu saya sampaikan, semoga dari pihak Polres ini tetap profesional dan tidak ada intervensi-intervensi dari pihak manapun. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mas Dana gitu ya terkait dengan dugaan penyelewengan dana MBG ini, bahkan klien Anda selaku pihak ketiga belum menerima uang sepeser pun, Rp0 begitu. Dan walaupun dapur di Kalibata masih beroperasi, kemudian ini adalah dana pribadi yang tetap untuk menjalankan program dari makan bergizi gratis. Bu Kurniasih, respon Anda dan bagaimana pengawasan dari DPR melihat penjelasan dari Mas Dana tadi soal dugaan adanya penyelewengan dana, bahkan belum menerima uang sama sekali, Rp0. Bu Kurniasih. Ya, selamat pagi Mas Dana, Mas Wahyu, Mbak Adisti ya. Ya. Jadi terkait dengan kasus yang di Kalibata ini, walaupun kami sedang masa reses beberapa waktu yang lalu pada saat kejadian ini terjadi, kami langsung berkomunikasi juga dengan Pak Kepala BGN. Yang pertama, kami tentu saja sangat prihatin atas kejadian ini ya. Karena ini kan sebenarnya program yang harusnya didukung dan disukseskan oleh semua stakeholder. Ya, termasuk kita semua harusnya mendukung program yang sangat bagus, yang manfaatnya langsung kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada murid-murid gitu ya. Ya, kepada anak-anak gitu. Itu tentu saja harusnya didukung dengan sportivitas yang tinggi, dengan akuntabilitas yang tinggi, tentu saja harusnya seperti itu. Kami sangat mendukung program ini dan ini kan anggarannya juga didiskusikan bersama di Komisi 9, Mbak Disti. Jadi kami sangat menyayangkan dan sangat prihatin ada oknum-oknum yang melakukan ya hal-hal yang tidak semestinya lah seperti itu. Dan kami juga sudah mendapatkan penjelasan secara informal karena memang belum memasuki kami baru masuk masa sidang ya Mbak Disti ya. Jadi mungkin baru pekan depan insya Allah kita akan bertemu secara resmi dalam rapat kerja kami dengan BGN. Namun sebelumnya kami sudah melakukan komunikasi secara informal dan Kepala BGN sudah langsung turun tangan juga. Bahkan kami sangat apresiasi kepada Pak Presiden yang juga langsung ikut memberikan dukungan bahwa Pak Presiden sangat komitmen ya terhadap program ini dan 1 sen pun uang rakyat pasti akan dijaga oleh beliau. Saya rasa ini kalimat yang sangat luar biasa dari Pak Presiden untuk kita semua dan program MBG ini tetap harus dijalankan, tetap harus didukung, tetapi memang ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan oleh BGN ya. Seperti misalnya perlu sosialisasi lebih mendalam lagi terkait dengan regulasi-regulasi dan juga mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi tentang tata kelola, mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti yang di Kalibata ini ya. Kami juga turut prihatin nih Mas Dana yang menjadi kuasa hukum, kami sangat support ya. Law enforcement tetap harus ditegakkan supaya ada efek jerak ya Mbak Disti ya, sehingga ini program uangnya dari rakyat gitu. Jadi dana ini harus kembali manfaatnya kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya law enforcement dari kasus ini menjadi hikmah, menjadi pelajaran dan bisa kita ambil polanya nanti dalam tata kelola yang
bisa diperbaiki oleh BGN ketika terjadi permasalahan seperti ini ya, mungkin fraud ataupun penyalahgunaan dana, ini juga law enforcement-nya clear, jelas, sehingga tidak terjadi lagi di kasus-kasus yang lain ataupun di SPPG yang lainnya. Itu yang kami lakukan, melakukan pengawasan melalui Pak Kepala BGN, dan Pak Kepala BGN juga sangat proaktif dalam merespon semua pertanyaan kami dan menjelaskan secara detail terhadap penanganan masalah ini. Mudah-mudahan segera ada titik terang ya Mas Dana ya dari kasus ini, supaya menjadi efek jera juga buat pengelola-pengelola yang lain. Sekali lagi kami sangat prihatin dan sangat menyayangkan kasus ini terjadi, dan law enforcement harus ditegakkan karena mungkin memang perlu ada kajian yang lebih mendalam lagi terkait dengan regulasi tata kelola, supaya tata kelola manajemen makanan bergizi gratis ini ya, supaya tidak terulang lagi kasus-kasus seperti di Kalibata dan juga kasus-kasus seperti keracunan yang terakhir kemarin ya di Cianjur kalau nggak salah ya, sehingga bisa diantisipasi maksimal mungkin. Tapi pada prinsipnya program ini sangat bagus, dan sampai hari ini setahu kami sudah 2.000 titik ya, sehingga berarti manfaatnya sudah di atas 1 juta. Dan di tempat-tempat yang lain sebagian besar berjalan dengan baik Mbak Disti, alhamdulillah. Kami monitor, kami melakukan pengawasan di tempat-tempat yang lain, bahkan di daerah-daerah yang agak jauh dari perkotaan itu juga berjalan dengan baik. Nah, ini ada case di 1, 2, 3 tempat yang memang harus diatasi, dan tetap law enforcement dan tetap tidak boleh ada toleransi untuk terjadinya potensi permasalahan-permasalahan seperti yang terjadi pada hari ini. Oke, kita terus kawal bagaimana niat baik dari pemerintah untuk bisa menyalurkan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak, bahkan 1 sen pun menurut Pak Presiden Prabowo Subianto akan kembali kepada rakyat. Begitu. Nah, kalau apa yang sangat komitmen dalam hal itu, kami sangat support hal itu dan saya apresiasi terhadap beliau. Lalu bagaimana dengan uang rakyat yang sudah dipakai begitu ya dari kliennya Pak Dana, Mas Dana, yang sudah terpakai sampai 975 juta, apakah akan kembali begitu? Ya, itu diselesaikan secara hukum kan, sedang dalam proses kan. Mudah-mudahan tadi ya law enforcement-nya bisa berjalan dengan baik dan menjadi satu pelajaran supaya nanti tata kelola dan regulasi-regulasi berikutnya juga lebih jelas juga nanti, supaya ada pendalaman dalam regulasi-regulasi yang sudah ada, sudah dikeluarkan kan. Program MBG ini sudah ada regulasinya ya, jadi regulasi ini mungkin perlu diperdalam, perlu dianalisa, dikembangkan lagi nantinya supaya bisa menjaga segala potensi-potensi buruk yang terjadi tidak terulang lagi. Oke, saya ke Mas Media dulu, Bu Kurniasi dan juga Mas Dana. Bagaimana melihat penjelasan dari Mas Dana tadi, kemudian Bu Kurniasi tadi soal program makan bergizi gratis ini yang masih menemukan tantangan dalam perjalanannya begitu. Walaupun kita tahu mayoritas sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kerikil-kerikil yang memang harus segera dibenahi begitu ya. Kemarin di Papua begitu ya sudah perdana akhirnya anak-anak Papua bisa merasakan makan bergizi gratis dari Jayapura begitu ya, dari Pak Presiden Prabowo. Mas Dana. Ya, memang cukup miris dan mengkhawatirkan ya, ada banyak sekali kendala dalam pelaksanaan program MBG ini. Dan kalau tadi berkaitan dengan kasus hukum, menurut hemat saya memang problemnya sekarang cenderung diskusi ini dalam bentuk diskusi perdebatan horizontal, bagaimana permasalahan di lapangan. Tapi menurut saya solusi yang harus dicari adalah sesuai dengan Ibu tadi mengusulkan bagaimana peninjauan kembali regulasi yang ada. Jadi dilakukan secara vertikal bahwa hari ini pemerintah harus bertanggung jawab atas kekacauan-kekacauan yang terjadi hari ini. Jadi berkaitan dengan penggelapan dan lain-lain, saya kira sekarang solusinya adalah lembaga pengawasan internal pemerintah, BPKP, Inspektorat Jenderal harus masuk, BPK juga harus masuk, termasuk juga KPK saya kira juga harus mencari jalan keluar, bahkan juga kalau bisa menginvestigasi kasus ini agar tidak terjadi lagi. Dan fungsi pengawasan ini harus dilakukan dengan kuat saya kira ke depan, karena praktis selama 3-4 bulan terakhir ya ada banyak sekali persoalan-persoalan termasuk juga dari segi pembiayaan. Itu yang pertama. Dan ini harus didorong terus karena suara kita kan disuarakan lewat legislatif begitu. Jadi saya berharap legislatif lebih keras soal ini. Yang kedua berkaitan dengan penyaluran. Di Papua misalkan ini kan sudah jalan 4 bulan baru disalurkan. Dan kalau saya lihat liputan Kompas TV itu di Jayapura, masih di kawasan perkotaan. Jadi
kita belum menjangkau sebetulnya kawasan pedesaan, termasuk di Jayapura. Yang seharusnya menjadi prioritas. Betul, karena mereka yang mengalami kesulitan gizi, malnutrisi, stunting, dan lain-lain. Dan ini kan siklus ya. Menurut saya ada kegagalan yang sangat signifikan dalam hal perencanaan kebijakan. Jadi MBG kita dilakukan dengan skema vendor-vendor besar, kemudian vendor-vendor ini diberikan persyaratan dan lain-lain, SOP-nya juga tidak jelas, sehingga kemudian terjadi masalah-masalah pembiayaan seperti yang tadi disampaikan. Dan kalau kita lihat kondisi kompleksitas geografi di Indonesia, kita harus lebih banyak melibatkan sekolah, lebih banyak melibatkan komunitas. Kayak di Papua nggak bisa kita menyalurkan langsung ke kampung-kampung yang ada di hutan-hutan itu dengan skema vendor-vendor besar seperti sekarang. Itu pertanyaan saya. Jadi perencanaan kebijakannya juga sangat problematik. Setelah perencanaan kan ada proses pengadaan. Ini juga bermasalah. Sekarang kita pengadaan kan lewat vendor ya. Makanya di awal itu saya berpikir pengadaannya itu lewat e-katalog LKPP, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa. Sudah ada sistemnya. Tapi sekarang kan vendor ini kan ditunjuk secara langsung. Dan ini menjadi celah menurut Anda? Jelas jadi celah. Karena kalau melewati e-katalog LKPP semua jelas. Proses pengadaannya jelas, pembiayaannya juga jelas, akuntabel, transparan. Semua dilakukan secara digital. Tapi ini kan enggak. Prosesnya kan kita tahu. Apply online, kemudian diverifikasi, kemudian keluar namanya siapa dapur-dapur yayasan yang menerima. Jadi ada problem besar saya kira dari desain kebijakan. Saya harus jujur katakan secara visi kebijakan MBG ini memberikan makan untuk rakyat itu baik memang. Niatnya baik, tetapi kita kan harus memastikan problemnya adalah memastikan implementasi kebijakannya benar. Di lapangan seperti apa? Betul, Pak Prabowo harus disertai dengan tim yang kuat, solid, dan benar dalam melaksanakan kebijakan. Karena kalau terkait pengadaan ya, itu sudah ada di Perpres 16 tahun 2018, semua harus lewat e-katalog. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya kira ini evaluasi yang menurut saya harus terus bergulir, harus terus disuarakan oleh masyarakat karena kita harus terbuka ya hari ini. Karena kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang jujur dan kebijakan yang terus berubah, terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Jadi saya kira BGN harus terbuka untuk masukan dan kerja dengan benar dan kemudian terus diawasi oleh masyarakat termasuk juga dari legislatif dan masyarakat sipil. Jadi basicnya soal mekanisme kebijakannya dulu begitu ya, harus melewati e-katalog begitu supaya benar-benar transparan dan juga jelas begitu ya. Menurut Anda? Karena satu-satunya yang bisa diintervensi oleh pemerintah itu kan regulasi. Persoalan apa yang terjadi di lapangan sekarang perdata itu kan yang terjadi di masyarakat. Itu tidak akan terjadi kalau regulasinya benar. Kalau regulasinya akuntabel, transparan dan clear di lapangan. Tapi sekarang enggak. Bahkan UMKM atau masyarakat biasa yang pengen ikut menjadi yayasan dapur umum itu juga kebingungan memperoleh informasi dari mana. Meskipun ada websitenya tetapi tiba-tiba sudah ada yang terpilih bla bla bla. Dan kemudian vendor-vendor yang terpilih ini juga cenderung sebagian juga belum tentu siap begitu ya. Saya nggak bilang semua dapur umum bermasalah. Ada dapur umum yang baik juga menurut saya. Penyalurannya juga baik, tentu itu sangat perlu diapresiasi. Tapi ini kan kita berbicara perbaikan, gitu ya. Kita berbicara perbaikan. Dan perbaikan itu tidak di atas kertas ya. Kita nggak bisa bilang seperti Ibu sampaikan tadi bahwa sudah disalurkan sekian juta anak, sekian ribu anak. Nggak bisa, itu model evaluasi zaman lalu. Evaluasi yang harus dilakukan sekarang adalah pertama apakah kualitas dari program itu baik, dana program ini sampai dalam bentuk makanan dan makanannya betul-betul bernutrisi. Karena saya lihat tadi di liputan Kompas juga banyak pasti kritik dari ahli kesehatan kalau melihat kualitas makanannya juga begitu ya. Jadi kita perlu memastikan secara holistik kualitas dari program ini, dana sampai ke masyarakat dan programnya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar di atas kertas bahwa anak-anak menerima makan. Semua anak menerima makan, tapi makanannya seperti apa? Makanan yang seperti apa? Kata bergizi ini yang masih
banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Perlu ada perbaikan demi niat baik yang memang mulia sekali untuk memberikan makan bergizi gratis kepada seluruh anak Indonesia, baik tidak hanya di perkotaan tapi sampai di pelosok. Tentu harus segera ada perbaikan yang komprehensif begitu ya, Bu Kurniasi selaku juga perpanjangan tangan dari rakyat begitu ya. Jangan sampai kemudian apa yang harus dievaluasi secara holistik ini. Mulai dari tadi yang tadi disebutkan Mas Media, apakah nanti juga akan didorong e-katalog, LKPP dan segala macam termasuk soal pembayarannya. Tapi jangan dijawab dulu Bu Kurniasi, kita jeda dulu. Usai jeda kami kembali dan temukan jawabannya di Sapa Indonesia Pagi.